Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi, alhamdulillahi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, termasuk rahmat dari Allah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam suasana yang insya Allah para hadirin semuanya yang tidak ada di sini maupun yang ada di sini dalam keadaan sehat, waras, kuat, selamat ya, dan tidak ada kekurangan satu apapun. Dan yang lebih utama lagi, pada pagi hari ini kita masih ditetapkan di dalam hidayah Allah, petunjuk agama Allah yang hak, yaitu agama Islam yang berdasarkan kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis, dan yang berbentuk secara berjamaah. Ini merupakan karunia Allah yang pol, yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama sholihin, para mubalighat, para ustadz dan ustadzah, para habib-habib, para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, semuanya itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikasihi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunianya mendapatkan rahmat dari Allah, di akhiratnya mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya, hidup mulia, ya tidak ada susah dan tidak ada macam-macam yang menyendirinya, yaitu di dalam surga. Surga adalah tempatnya segala keindahan, tempatnya segala kenikmatan yang pol, yang kekal abadi selama-lamanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu mata masaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian dua perkara, niscaya tidak akan sesat selama kamu sekalian mau berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Dua perkara itu apa? Itu kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatin nabi, dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hadis. Ini yang berkata, yang bersabda adalah Nabi. Nabi sebagai utusannya Allah, yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan agamanya Allah. Jadi yang berkata bukan saya, tapi yang berkata adalah langsung ya, junjungan umat muslim sedunia, dan tidak ada yang tidak percaya kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi mengatakan benar, ya pasti benar. Tapi kalau manusia yang mengatakan benar, belum tentu benar kadang-kadang ya. Kadang-kadang manusia itu ada hawa nafsunya, ada iri dan dengkinya, sehingga ada hal-hal yang ada bernada-nada ujaran kebencian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah saling menjelek-jelekan sesama kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman. Ya, mari kita saling fatakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah engkau Muhammad, sesungguhnya peringatan itu
bermanfaat bagi orang yang beriman. Peringatan dengan yang hak, ya, peringatan dengan yang hak. Yang ada dasarnya kitab suci kita sebagai orang iman, sebagai pada orang iman, yaitu Al-Quran dan sunatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Jadi kalau kita yang sudah mengkaji Al-Quran dan sunnahnya Nabi, yaitu Al-Hadis, itu nggak usah khawatir, itu pasti benarnya. Karena kita sebagai orang iman, syarat menjadi orang iman, rukun iman, ya salah satunya adalah iman dengan kitabnya, kitab sucinya orang iman, kitab sucinya orang Islam. Ya, kalau kita tidak iman, ya berarti kita kufur ya, kufur kepada Allah, mengkufuri barang hak, ya. Barang hak itu adalah yang datangnya dari Allah. Kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah datangnya dari Allah. Kita wajib sebagai orang iman yang berharap ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti, yang berharap mendapatkan pengampunan dari Allah, berharap diselamatkan dari adab Allah, ya kita harus beriman. Beriman itu percaya dengan semua isi-isinya, firman-firmannya, sabda-sabdanya Nabi kita. Kalau masalah dunia mungkin kita bisa beralasan, ataupun nggak bisa mengerjakan satu keahlian, masih ada ahli yang lain, masih ada keterampilan yang lain. Orang nggak bisa jadi dokter, masih ada jadi driver. Orang nggak bisa jadi direktur, masih ada kondektur. Orang tidak bisa jadi kondektur, masih ada tukang peletur. Nah ini masih ada alternatif yang lain. Ya, semuanya kalau kita tekuni, ya insya Allah Allah akan berikan kerahmatan, ya. Allah memberikan keberkahan. Meskipun yang itu dikatakan orang suatu skill yang besar, suatu skill yang dikatakan yang luar biasa, tapi kalau kita tekuni ya nggak luar biasa, ya biasa-biasa aja, ya tidak mendapatkan kefadolan, tidak akan kelebihan. Meskipun tukang pelitur atau meskipun kondektur, tapi kalau betul-betul dipersungguh, ya insya Allah Allah akan memberikan banyak sekali keberkahan-keberkahannya. Tapi kalau di dalam masalah agama, masalah ibadah, ya kita harus jalannya cuma satu, nggak ada jalan yang lain. Kalau kita ada jalan yang lain, mungkin kita pilih jalan yang lain. Ya berhubung kita sebagai umat Islam jalannya cuma satu, hanya dengan cara tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh agamanya Allah, hidayahnya Allah sampai akhir hayat kita masing-masing, ya, dengan diniati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah, yaitu jalan itu yang kita lalui. Senang nggak senang ya harus disenangkan, ya. Suka nggak suka ya harus disuka-sukakan, kerasan nggak kerasan ya harus dikerasa-kerasankan, kuat nggak kuat ya harus dikuat-kuatkan. Ya, nggak usah khawatir Bapak sekalian, hidup di dunia ini sementara, ya. Sedangkan mati datangnya sewaktu-waktu. Nah, kalau kita sudah mati ya berarti kita sudah selesai tugas kita dalam beribadah kepada Allah. Baiklah Bapak sekalian, dalam hal ini kami akan memberikan sedikit perkeling, sedikit basiran manatiron, ya insya Allah ya, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Idul Adha itu ibadah, di situ ada peluang pahala di dalam hari raya Idul Adha, di mana Bapak Ibu sekalian pas kita menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Nah, ini hari raya umat Islam. Hari raya umat Islam ini ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri sudah kita lalui. Nah sekarang insya Allah sebentar lagi, gak lama, ya, beberapa minggu lagi kita akan memasuki Idul Adha, di mana pas pada waktu hari itu tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam sedunia yang diqadar oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, dia setelah wukuf di Arafah,
tanggal 9, tanggal 10-nya datang ke Mina, lempar jumroh. Jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah itu satu tugu ya, dilempar seluruh umat sedunia. Satu tugu ya. Nah, pas hari itu umat Islam yang tidak diqadar oleh Allah tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, masih ada amalan yang tidak kalah besar pahalanya, yaitu amalan di menyembelih hewan kurban. Nah, bagaimana Bapak-Ibu sekalian, ilmunya, dasar-dasarnya kenapa kita berkorban. Nah, ini kita akan sering-sering ilmunya. Nah, jangan sampai kita korban cuman hanya ikut-ikutan. Ya, kenapa kamu korban? Ya waktunya umat Islam korban ya kan. Ya, atau sawangan nih, awas sawangan. Yo, masa sih orang saya ini sudah punya mobil mewah, punya rumah mewah, kok nggak korban ya? Kan nggak enak. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Apa kata teman-teman nanti? Wah, nggak enak saya. Akhirnya korban karena nggak enak, korban karena sawangannya atau karena terpaksa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak sekalian, supaya kita benar-benar dalam berkorban itu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, untuk itu ya kita harus kaji ilmunya. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam. Supaya apa? Supaya amal ibadahnya ngerti, tidak salah. Supaya amal ibadahnya benar. Ya, kalau amal ibadahnya benar, tidak salah, berarti sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sudah dikehendaki sesuai dengan Allah yang akan memberikan ganti dari korban itu. Di dunianya akan diganti, di akhiratnya juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat Al-Kautsar, firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Insya Allah sudah hafal semuanya ini. Biasanya kalau kita sholat supaya tidak terlalu panjang itu bacaannya setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya aku Allah, a'tainaka memberi aku Allah padamu Muhammad, termasuk pada kita semuanya umat Islam di sedunia, Al-Kautsar, telaga Kautsar. Jadi nanti kalau kita masuk dalam surga, itu nanti kita diberikan telaga Kautsar atau menjumpai telaga Kautsar. Yang di telaga Kautsar itu ya, gayungnya dalam hadis itu dijelaskan lebih banyak daripada hitungan bintang di langit. Gayungnya banyak sekali. Ya, tapi ada yang dalam hadis dijelaskan ada umat Islam yang mau minum telaga Kautsar, mau minum air telaga Kautsar. Tapi sama Allah melalui malaikatnya ditampel. Ditampel itu nggak boleh. Mau minum ditampel nggak boleh. Minum lagi tampel nggak boleh. Kemudian Nabi Muhammad tahu loh, itu umatku kenapa kok mau minum telaga Kautsar kok tidak boleh ditampel. Padahal itu umatku, umat Islam ya. Ya saya saksikan ya itu umat Islam ya, sholat 5 waktu. Ya sholat sunnah, sholat rawatib, kemudian sholat tahajud, sholat malam, kemudian puasa bulan suci Ramadan, zakat fitrah, kemudian juga menyerahkan hewan kurban, berkorban, korbannya nggak satu, lebih dari satu, ya. Lebih dari satu, saya berkorban sapi lemusin yang gemuk-gemuk, ya. Kemudian waktu ada kesempatan bagi umroh, berangkat umrohnya lebih dari 1 kali, lebih dari 10 kali. Ada juga setiap tahun dia bisa haji
melaksanakan ibadah haji. Sedekahnya juga ada di mana-mana, masjidnya ada berapa butir, ada di banyak sekali, ada puluhan ya, puluhan masjid yang dibangun oleh dia. Itu kan pahalanya luar biasa. Kenapa kok waktu minum Telaga Kausar kok ditampel, nggak boleh. Nah, kemudian Nabi dikasih tahu melalui malaikat Jibril, memang itu umatmu, Nabi Muhammad, umatmu itu umat Islam, ya, sama dengan umat Islam yang lain, amalannya juga sama dengan amalan umat Islam yang lain, bahkan lebih luar biasa menurut zamannya, di sejamannya. Kan luar biasa itu kadang di zamannya, kalau di zaman sahabat itu ya beda lagi. Sedekahnya juga beda lagi, lebih banyak lagi. Nah, tapi ya karena waktu di dunianya itu tidak memurnikan agama. Jadi selama setelah kau tinggalkan, setelah kau meninggal, kau Nabi telah meninggal, umatmu ini ternyata disaksikan tidak memurnikan agama. Artinya apa yang sudah diajarkan oleh Nabi itu tidak dimurnikan. Artinya banyak sekali tambahan-tambahan. Jadi tambahan-tambahan. Harusnya membaca kalimat A ditambahi A dengan B, atau ditambahi A, B, C, atau A, B, C, D, E, F, G sampai Z baru beribadah. Nah, ini namanya tidak memurnikan. Kalau memang ajarannya Rasulullah dalam kitab sucinya Al-Quran dan Al-Hadis, kalau memang A ya A, kalau memang AB ya AB, kalau ABC ya ABC. Nah, kita nggak boleh memodel-model memperbarui perkara. Kalau di dalam masalah dunia, kalau ada model, ya, itu misalkan ada desain yang terkenal di sini desain namanya A ya kan, atau namanya B lah ya, atau namanya C ya, dia punya rancangan desain yang baru ya, yang lagi ngetren ya, dia lebih baru lagi. Nah, ini ya akan mendapatkan nilai yang tinggi, akan mendapatkan harga yang mahal. Demikian juga kalau kita seorang pakar ilmu menemukan penemuan-penemuan, ya termasuk pada sekarang ini orang banyak kena virus COVID ya, atau virus-virus COVID yang baru, yang generasi berikutnya, atau virus-virus yang lain, dia menemukan vaksin. Ya. Nah, ini kalau kita di dunia ya mendapatkan penghargaan, mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi yang menemukan itu ya mendapatkan barokah di dalam dunia, mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan royalti selama formulanya dipakai oleh negara tersebut ya, selama dipakai mendapatkan royalti terus, meskipun nggak bekerja di rumah aja. Nah, yang menemukan antivirus vaksinnya itu mendapatkan penghargaan yang tinggi, atau kalau mendapatkan gelar profesor, dihormati, dihargai, dimuliakan. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat nggak bisa. Kita mempunyai amalan yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, kita menemukan amalan baru. Misalkan salat subuh 2 rakaat, kita menemukan amalan baru ditambahi 1 rakaat, salat subuh 3 rakaat. Ya, itu namanya sudah tidak memurnikan agama. Atau praktek-praktek ibadah. Praktek-praktek ibadah. Salah satunya aja, kalau di dalam sunnah nabinya, dalam tuntunannya, di dalam ajarannya Nabi itu, kalau kita sholat itu langsung takbir. Idza kumta ila sholati fakabbir. Ketika kau berdiri Muhammad fatakbir, maka takbirlah. Maksudnya kalau kita mau sholat takbir saja. Ini ajarannya Rasul ya, ajarannya Rasul, bukan ajarannya saya. Jadi kalau kita mau ngikutin ya berarti kita memurnikan. Tapi kalau kita ini mempunyai amalan lain selain itu, yang penting
rujukannya itu baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak apa-apa. Oh, saya ada hadisnya kok ini, dalam hadis Bukhari misalkan, ini Nabi pernah mengajarkan ada bacaannya sebelum kita takbir itu ada bacaannya, bahkan ada doanya, bahkan ada zikirnya, atau bahkan ada amalan-amalan yang lain. Nah, kalau memang itu menemukan dalilnya atau hadisnya, ya monggo silakan. Ya. Kalau saya sih masih takbir, karena saya kaji itu dalam hadis Bukhari, hadis Tirmidzi, hadis Abu Daud, Ibnu Majah, dan hadis-hadis yang lain itu nggak ada yang menunjukkan ada amalan yang lain, ada bacaan-bacaan yang lain. Maka saya masih takbir, langsung takbir. Kalau saya sholat ya saya langsung takbir, Allahu Akbar. Loh, kok nggak dibacakan niat? Lah, niat itu Allah sudah tahu. Meskipun kita nggak kita ucapkan, begitu kita sholat berdiri, mau sholat subuh atau mau sholat apapun, itu Allah sudah tahu. Nah, itu kalau saya ya, karena memang saya ini mutawarik hati-hati. Kalau memang ada tuntunannya saya kerjakan, kalau enggak ya mohon maaf saya nggak kerjakan. Ya kan? Kalau misalkan Anda mengikuti saya, alhamdulillah ya. Kalau enggak ya monggo. Itu ya amalan pribadi. Pribadi ya nanti ya kita resikonya ya kita tanggung sendiri-sendiri. Ya, yang penting ya kita tetap sebagai umat beragama Islam yang hidup di negara Republik Indonesia ini, ya kita supaya tetap rukun, kompak, kerjasama yang baik. Adapun masalah perbedaan-perbedaan ya itulah namanya hidup di dunia, itu ada perbedaan. Tapi ya perbedaan ini ya jangan dibesar-besarkan ya. Yang penting kita sudah tahu ilmunya, monggo silakan. Wasolli li rabbika wanhar. Oh ya, tadi saya jelaskan lagi ya, karena dia memperbarui perkara, memodel-model perkara dalam masalah ibadah yang Nabi tidak mengajarkan, akhirnya si fulan tersebut tidak boleh atau tidak mendapatkan minum telaga kausar. Lah kalau tidak minum telaga kausar ya berarti tidak bisa masuk dalam surga. Karena orang masuk surga itu semuanya minum telaga kausar. Begitu diminum, maka tidak akan haus selama-lamanya. Ibu-ibu sekalian, di surga itu ada bengawan atau telaga ya. Ada 4 bengawan. Pertama bengawan air susu, yang kedua bengawan madu, yang ketiga arak, yang keempat air tawar. Ini kalau di dunia kita minum susu mahal atau minum madu yang asli mahal, atau di dunia ini nggak boleh minum arak ya karena itu memabukkan. Nah di sana kita boleh mau minum sepuas-puasnya, minum terus nggak ada habis-habisnya. Mau minum terus nggak ada habis. Mau minum ya nggak ada di sana itu ada batasnya. Sekali minum tidak haus selama-lamanya. Nah, luar biasa sekali di surga. Kalau di dunia ya sekali minum ya nggak lama ya haus lagi. Apalagi musim kemarau. Nah, ini panas sekali hausnya. Fasholli li rabbika wanhar, fasholli maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu Muhammad, wanhar dan menyembelihlah. Jadi kita kalau ingin masuk surga maka kerjakanlah sholat. Jadi kalau kita nggak mau sholat atau waktunya sholat kita nggak sholat, nah ini kita nggak bisa minum telaga kausar, artinya tidak bisa masuk dalam surga. Wanhar dan menyembelihlah, sama ya. Kalau kita ingin minum telaga kausar ya kita kalau memang diberikan kemampuan oleh Allah berkorban ya korbanlah, menyembelihlah, ya, berkorban menyembelihlah. Ya. Apabila kita memang tidak bisa korban 1 ekor ya boleh 2 ekor. Nggak bisa korban 2 ekor ya nggak apa-apa, boleh 3 ekor. Nggak bisa korban 1 ekor kambing nggak apa-apa, boleh korban 1 ekor sapi ya. Artinya Bapak sekalian, kalau di majelis taklim kami itu ada pengurusnya yang mengatur
umpama kita di bulan kurban ini lagi pandemi, tidak ada, kita nggak bisa korban 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, ya ini bisa dengan cara patungan, dengan cara urunan, ya, berkelompok, ya. Boleh satu kambing itu 3 orang atau 5, terserah ya patungan. Bahkan di majelis taklim kami, alhamdulillah adanya berapa, misalkan ada 10.000, nggak, karena mungkin lagi anak sekolah yang nggak punya kerjaan ya, atau belum bekerja, yang masih ikut orang tua ya, dikasih orang tua ada 100.000, ada yang 50.000-nya diserahkan ke pengurus untuk kurban, kita alhamdulillah ya, itu nanti dikumpulkan yang 50.000 dikumpulkan, nanti diwujudkan sesuai dengan hasil musyawarahnya, apakah diwujudkan 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, ya itu nanti sesuai dengan hasil keputusan musyawarahnya ya, alhamdulillah ya kan. Jadi semuanya bisa kurban, yang mampu bisa kurban, yang lagi kurang mampu juga bisa berkorban dengan cara patungan. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang benci padamu Muhammad, adapun orang tersebut al-abtaru, putus. Maksudnya putus itu putus kebaikannya. Putus kebaikannya itu ya berarti tidak mendapatkan kebaikan. Kalau nggak mendapatkan kebaikan berarti tidak mendapatkan pahala. Ya, kalau mati sewaktu-waktu ya nggak mendapatkan pahala, ya akan mendapatkan dosa. Kalau dosa ya masuk dalam neraka. Jadi sudah ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau saya pribadi milih masuk dalam surga, nggak mau masuk dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Saya berharap juga Bapak Ibu sekalian yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini, semuanya bisa husnul khotimah, bisa masuk surga semuanya, surga Firdaus, selamat dari neraka. Alhamdulillah, amin 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 ya rabbal alamin. Nah, kemudian dalam firman Allah juga dalam surat Haji dijelaskan ayat 36 sampai 37, ya, saya bacakan. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa ta'imul qani'a wal mu'tar kadzalika syakharna lakum la'allakum tashkurun la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Haji ayat 36 sampai ayat 37. Wal budna, ya, saya artikan langsung aja. Dan kami Allah menjadikan unta untuk kamu sekalian sebagian dari tanda kebesaran Allah. Jadi Allah menjadikan unta itu sebagai tanda kebesaran kekuasaannya Allah. Unta itu mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah, tidak diberikan kepada binatang-binatang yang lain. Salah satu kelebihannya unta. Jadi unta ini kalau menyembelih unta itu enggak seperti menyembelih hewan-hewan yang lain. Termasuk nanti kalau kita menyembelih hewan kurban itu ya harus ada teorinya bagaimana menjatuhkannya, atau dimasukkan di kerangkeng kemudian disembelih kemudian dijatuhkan kerangkengnya atau macam-macam, susah ya. Tapi kalau unta itu menyembelihnya itu enggak seperti itu. Dalam keadaan berdiri pun unta bisa disembelih. Termasuk unta itu juga tahan panas. Ya, tahan panas terik matahari, ya dia itu kuat sekali, beda dengan binatang-binatang yang lain. Itu termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Termasuk ya tidak cuma unta saja, ya termasuk langit, ya termasuk laut. Ya, kalau kita lihat langit, ya, langit itu sebegitu luasnya, ya tidak ada tiangnya. Coba Bapak sekalian,
insinyur mana yang bisa mewujudkan bangunan yang seluas itu tidak ada tiangnya. Itu luar biasa. Sementara kita bangunan yang kecil aja luasnya itu tiangnya banyak sekali. Ya, termasuk laut. Ya. Laut juga termasuk tanda-tanda kebesaran kekuasaannya Allah. Laut kita lihat ya, segitu luasnya lautan. Jadi bumi dengan lautan itu lebih luas lautan. Termasuk bisa dalam seperti itu siapa yang ngeruk? Siapa yang ngeruk? Siapa yang maculi? Ya kita kalau kita bangun bendungan aja pakai eskalator, bangun sumur pakai tukang yang ngeruk-ngeruk lama ya kan. Padahal ya nggak seluas lautan. Ini lautan yang begitu luas, lebih luas bumi daripada lautan itu bisa dalam. Siapa yang ngeruk? Siapa yang ngerowoi? Ya nggak ada. Itu Allah ya yang menciptakan lautan. Termasuk gunung yang ciptanya Allah. Ya jangan yang besar-besar ya, termasuk virus ya. Virus corona ini ciptanya Allah, kita lihat virus itu. Kasat mata nggak kelihatan, tapi di situ ternyata ada binatangnya, ada makhluknya. Nah kalau kita lihat ya makhluk sekecil itu ya, matanya di mana? Ada matanya, ada mulutnya juga, ada hidungnya juga, ada organ tubuhnya juga ya. Organ tubuhnya ada ya ususnya, ada jantungnya, ada paru-parunya. Ya ini luar biasa. Ya, kita yang sehebat bagaimanapun menciptakan virus satu aja ya nggak bisa. Ya. Tapi kalau Allah menciptakan virus ya banyak sekali. Ya, kan? Ya alhamdulillah ya kan termasuk ada tanda-tanda kebesaran. Tahu di samping itu juga ada rahmanya juga. Ya. Orang yang jual obat-obatan ya kan, toko-toko obat itu pada panen. Termasuk yang jual vaksin juga pada panen ya kan. Yang jual masker ya pada panen ya, mendapatkan keuntungan besar ya kan. Ya, cuman yang traveling ini yang puasa dulu. Puasa ya kan, di rumah ya kan. Ya, online terus ya kan. Bagaimana supaya bisa tetap eksis ya, di rumah online. Salah satunya keutamaannya, hikmahnya kita alhamdulillah ya bisa siar agamanya Allah melalui online. Ini salah satu hikmah dari virus. Yang dulu kita nggak tahu online, sekarang jadi online ya alhamdulillah. Tapi juga banyak yang meninggal. Ya meninggal kalau dia beriman ya alhamdulillah, matinya mati syahid. Ya. Tapi kalau nggak beriman ya mati nista, mati nisto. Ya. Kalau beriman mati syahid. Ya, orang yang kena penyakit dia beriman bisa bersabar 3 hari, selama di atas 3 hari dia bisa bersabar. Itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya rontok seperti daun yang kering. Pol-polnya mati ya dalam keadaan mati syahid. Ini alhamdulillah. Jadi orang iman itu enak. Makalah jadilah orang iman. Orang iman adalah kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Kita ini punya kekasih ya, kita punya kekasih ya, seperti kita sekarang ini sudah punya istri, dulu sebagai kasih kita, sekarang jadi istri kita. Demikian juga kita sebagai orang iman punya kekasih yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kekasih ya kita harus imbal balik ya, harus ada, jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan itu artinya kita nggak ada perhatian, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan, otomatis ya akan lari kekasihnya. Sama dengan Allah, kita punya kekasih Allah, kita nggak taat sama Allah, Allah marah, Allah murka. Orang kekasihnya kok dicuekin, artinya dicuekin ya kita nggak pernah buka Al-Qur'annya, kitab sucinya, kita nggak pernah sholat, kita nggak mau korban, kita tidak mau taat pada Allah. Itu namanya Allah mencuekin Allah. Kalau mencuekin Allah ya nanti resikonya tanggung sendiri. Tanggung sendiri ya, itu nanti akan mendapatkan berhadapan langsung dengan Allah. Kenapa kamu kok nyuekin saya? Wah, gimana saya bisa nyuekin engkau ya Allah, engkau nggak melihat, engkau nggak bisa lihat. Loh, kamu itu ada kitab saya, kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis kamu nggak pernah buka. Itu sama dengan mencuekin Allah. Waktunya sholat, perintahkan sholat, kamu nggak mau sholat, ya itu namanya mencuekin Allah. Nah ini akibatnya kamu akan rasakan.
Ya Allah, saya bertobat ya Allah, kembalikan saya di dunia lagi ya Allah, saya akan beribadah kepadamu ya Allah. Ya nggak bisa. Nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa kembali lagi. Nah, mumpung kita tidak menyesal di kemudian hari, Bapak Ibu sekalian, mari kita ya taat kepada Allah. Taat itu enak Bapak sekalian, nggak mikir ya. Suruh taat tinggal jalanin gitu aja. Nah, kalau kita sambil mikir apa-apa itu nggak enak. Nah, taat itu enak, taat itu mulia, tidak taat itu rendah, asor ya. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah. Termasuk dalam urusan dunia begitu, juga begitu sebagai karyawan, kita sebagai mau kerjasama dengan kawan kita, dengan instansi ya, kita supaya mentaati aturan-aturannya sesuai dengan MOU-nya ya. Kalau kita sudah sama-sama mentaati, ya kita akan mendapatkan berkah dari Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu sekalian menyembelih dalam keadaan berdiri. Ini maksudnya itu unta. Jadi kalau kita mau menyembelih hewan kurban kita, ya, boleh unta, boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing, ya, yang nggak boleh ayam. Apa ada korban ayam? Ayam saya ini ayam Bangkok ini menangan ini, udah harganya jutaan ya, enggak ya, meskipun harganya jutaan miliaran itu enggak ada ininya, enggak boleh korban ayam, kecuali kalau ayamnya dijual, kemudian uangnya itu dibelikan sapi, unta atau kambing, nah itu boleh. Nah, atau korban telur, telur ayam. Ada lagi telur puyuh ya nggak apa-apa, telur ayam, telur puyuh, tapi kalau satu truk satu truk dijual ya, bisa untuk beli sapi, bisa untuk beli kerbau ya. Kita beli sapi limusin. Jadi kalau kita mampu kurban ya kurban yang mahal, yang gemuk, yang sapinya besar ya. Sapi besar itu sapi-sapi Australia atau sapi yang beratnya berapa, tapi juga yang sempurna ya, sempurna itu artinya tanduknya itu tidak pecah, telinganya tidak cacat, matanya tidak PC atau tidak bisa melihat semuanya, ya, giginya sudah poel, tidak cempe, cukup umurnya, jalannya tidak pincang, itu namanya sempurna. Korban sapinya limusin, jalannya pincang, nah ini namanya nggak sempurna. Syukur-syukur ya limusin tapi yang sempurna, atau sapi apa aja lah ya, sapi Madura atau sapi apa, sapi Jawa atau sapi Bali ya, monggo silakan ya, yang terpenting niatnya dan karena Allah. Apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagian dan berilah makan orang-orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Jadi kalau sudah disembelih ya, maka makanlah dagingnya. Jadi termasuk orang korban itu boleh makan dagingnya, itu boleh, tapi nggak boleh semuanya. Korban 1 ekor sapi dimakan semuanya. Ya nggak boleh, sebagian ya, sesuai dengan hadisnya itu tidak ya, minimal sepertiga dari dari korbannya itu boleh. Jadi nggak ada larangan kalau kita korban tidak boleh makan dagingnya, itu nggak ada larangan, boleh. Yang korban juga minta juga boleh ya kan, yang minta maupun yang memberi, yang tidak minta juga boleh makan. Karena Allah itu nggak butuh dagingnya, nggak butuh darahnya, nggak butuh kulitnya. Yang kita butuhkan, yang dibutuhkan Allah itu ketakwaan kita. Yang terpenting niatnya supaya dijaga dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Jangan sampai kita niat korban ingin mengharapkan daging ya. Titik mengharapkan daging itu ya namanya niatnya salah. Niatnya karena Allah, mengharapkan tetap mungkin tapi ya jangan jadikan nomor 1 ya. Meskipun boleh dapatkan atau boleh minta ya, sebagiannya itu boleh, tapi ya jangan dijadikan utama.
Yang utama adalah niat kita karena Allah ya. Ya, pol-polnya sesuai dengan kebijakan dari pengurus, kemudian kita diabdi ijtihadi ya sudah, kamu nggak usah ini karena dibagi-bagi sama tetangga kanan kiri, sudah kamu nggak usah dapat, kamu sudah kaya kan ini. Ya itu juga kita tinggal samina wa ta'ala mastaqona aja. Jadi ya jangan sampai kita ini niat kita tidak karena Allah ya. Tetap kita niati karena Allah. Jadi ya kalau kita ngaji ini jadi jelas ya. Semuanya jadi jelas ya. Orang yang berkorban itu boleh, tidak dilarang minta bagian dari korbannya, sepertiga boleh, atau minta secukupnya itu boleh, atau oh ya udah dapat sepertiga, nah, itu juga mau dipersilakan, monggo. Demikianlah kami telah menundukkan unta itu untuk kamu sekalian agar kamu sekalian bersyukur. Ya, jadi Allah menundukkan unta itu ya, tujuannya supaya kamu sekalian bersyukur. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak butuh dengan dagingnya kurban, dan juga tidak butuh darahnya kurban. Jadi daging Allah gak butuh, darah juga gak butuh. Walakin akan tetapi yanaluhut taqwa minkum. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah ketakwaan kamu sekalian. Jadi ketakwaan kita, taat kita kepada Allah. Ketakwaan kita. Takwa artinya takwa itu takut. Yang dibutuhkan Allah adalah ketakwaan kita. Makanya harus benar-benar hati kita ini benar-benar karena Allah ya, dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, dilandasi dengan takut akan adab Allah. Kadzalika sakhkharaha lakum ya, demikian itulah Allah merendahkan pada kamu sekalian, itu kabirullah ala ma hadakum. Itu kabirullah agar mengagungkan kamu sekalian pada Allah ala ma hadakum, atas apa-apa yang telah memberikan hidayah pada kamu sekalian. Wabasyiril muhsinin, berilah kabar gembira Muhammad al-muhsinin pada orang-orang yang berbuat baik. Berilah kabar gembira pada orang yang berbuat baik, yaitu berupa kebahagiaan, kemuliaan, hidup mulia, kekal abadi di surga. Ya, kita semuanya kalau benar-benar takwa kepada Allah, jadi orang iman kepada Allah, semuanya akan masuk dalam surga. Cuman surganya ya beda-beda ya. Ada yang ya, bisa dilihat waktu lewat di Sirat. Nah, kita nanti kalau mau masuk surga itu semuanya akan melewati Sirat. Sirat itu jalan yang tajamnya seperti pedang ya. Nah, tapi meskipun jalannya tajamnya seperti pedang, ada yang lewat Sirat tersebut seperti petir, sudah nyampe ya. Ada seperti angin, nyampe, terbang. Ada yang seperti orang lari cepat, nyampe. Padahal jalannya tajam seperti pedang. Kakinya nggak sakit, ya nggak sakit. Orang sudah diberikan keutamaan oleh Allah. Ada yang jalan nggak biasa, ada yang ngesot. Nah, ini Bapak Ibu, ini tergantung dari amalannya. Kalau amalannya banyak ya bisa jadi jalannya seperti petir, ya, otomatis ya, derajatnya tinggi. Ya, kalau amalannya biasa-biasa ya kan ada yang oh ini kurban ini nggak wajib ya, siapa yang bilang wajib ya, tapi kalau kita sudah mampu kurban kemudian kita nggak kurban ya ada sanksinya, kita nggak bisa minum telaga kautsar. Sholat sunnah itu nggak wajib ya kan ya, namanya sholat sunnah ya di mana-mana ya nggak wajib ya, tapi kalau kita nggak mau banyak sholat sunnah, nggak melakukan amalan itu, nanti kalau kita dihisab oleh Allah sholatnya nggak ada amalannya, sholat sunnahnya, sholatnya kurang lah, sholatnya kurang, agamanya kurang, pahalanya kurang. Ini namanya orang muktasid, yang dikerjakan itu yang wajib saja ya, itu pilihan. Ngapalin Quran tahfidz, jadi tahfidzul Quran itu nggak wajib. Siapa yang bilang wajib? Ini amalan. Ya, kalau misalkan kita bisa bisa menghafal Al-Quran, ya itu keutamaan, itu pahalanya pahalanya luar biasa. Ya, termasuk bisa mensyafaati 10
10 anggota keluarga yang beriman yang masuk dalam neraka, dinas oleh masuk dalam neraka, berhubung di salah satu keluarganya itu ada yang hafal Quran, nah itu bisa ketolong. Nah ini luar biasa, ya, nggak wajib ya. Namanya yang sunnah itu nggak wajib, yang wajib ya wajib. Tapi kalau orang sahabat dulu dengan sekarang beda ya. Kalau sahabat dulu, kalau tanya ini sunnah atau wajib, ya, itu maksudnya itu untuk dikerjakan. Beda dengan sekarang, ini sunnah apa wajib? Itu untuk ditinggalkan. Alhamdulillah sunnah. Ditinggalkan. Beda dengan orang dulu ya. Orang dulu nanya ini sunnah atau wajib, itu untuk dikerjakan. Yang wajib tetap dikerjakan, yang sunnah ini ya untuk dikerjakan nambah pahala. Ini orang zaman dulu ya. Nah sekarang, kalau sekarang enggak ini. Wajib apa sunnah? Sunnah ya udah nggak kerjakan. Ngapalin Quran wajib apa sunnah? Sunnah ya udah nggak ngapalin Quran, ngapain? Sunnah kok. Salat tahajud itu sunnah apa wajib? Ya, sunnah ya udah nggak usah. Yang wajib-wajib aja saya. Ya monggo pilihan. Ya. Puasa Nabi Dawud sunnah apa wajib? Sunnah. Ya udah nggak puasa saya, sunnah kok. Ya. Salat habis wudhu, salat rawatib ya. Salat duha, wajib apa sunnah? Sunnah, ya udah nggak usah dikerjakan. Kefadolan kok itu. Kalau kefadolan itu ya dikerjakan ya silakan, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, jangan dipaksa, enggak ada paksaan. Ya siapa yang memaksa sunnah kok? Nah, itulah bapak orang sekarang ya. Itu nggak apa-apa, pilih ya manusia itu banyak macam-macam. Ya kan. Ada yang apa namanya berlomba-lomba fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba, kamu sudah dapat berapa juz? 1 juz. Wah, saya sudah 2 juz, alhamdulillah. Kamu sudah berapa juz? Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ada yang dari dulu sampai sekarang ya hafalannya cuman kul-kulan. Surat Ahad, Anas, Falak gitu. Jadi kalau ngimami ya Ahad, Falak, Ahad ya, Anas, Falak ya. Atau kul-kulan ya. Ah ini enak ini kalau imamnya ini enak, ini nggak hafidul Quran, ini enak, ini pasti suratnya kul-kulan ya. Seseneng ibu-ibu ya ini ya, namanya orang itu macam-macam ya kan ya, termasuk di kita ini ya macam kita ya nggak usah dipermasalahkan, itu pilihan ya, nggak usah dipaksakan ngikuti kamu yang nggak senang wajib, nggak senang sunnah ya. Ya, yang senang mengerjakan sunnah ya disupport, alhamdulillah ya. Jangan malah yang orang bisa mengerjakan yang sunnah malah sewot ya kan, nggak usah ya kan. Malah kita doakan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah lancar ya. Malah kita support, ini saya ada rezeki, ini sedekah untuk gizinya, untuk susunya, untuk apanya, ini untuk baju anak-anak tahfidz umpama, untuk baju anak-anak yatim umpama, untuk baju untuk apa ya, mau silakan. Jadi nggak usah kita bikin ya masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah besar ya kita besarkan, yang kecil ya biasa-biasa aja ya, santai-santai aja. Nah ini bapak sekalian. Jadi ya alhamdulillah ya, itu termasuk pilihan. Karena manusia itu ada, dalam orang iman sendiri ada 3, ada yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Ada yang sedang-sedang saja itu amalannya yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah nggak dikerjakan, itu namanya muktasid. Ya, itu kalau naik jembatan ya orang itu ya bisa ngesot, bisa jalan. Ya. Nah, kalau sedang-sedang saja pelanggarannya banyak, ini yang bahaya. Ya, bahaya, bisa mampir terlebih dahulu masuk dalam neraka kalau nggak punya amalan-amalan andalan. Ya. Kita dalam jadi orang iman ini harus mempunyai amalan andalan. Apa yang kita andalkan? Saya punya amalan andalan apa? Tidur. Wah, itu mah bukan amalan andalan, itu namanya mual. Muales. Saya punya amalan andalan apa itu? Mandi jinabat. Wah. Itu mah kefadolan. Itu bukan amalan andalan. Amalan andalan itu apa? Ya termasuk salah satunya ahli sholat, ahli puasa sunnah, ahli sholat sunnah, ahli dzikir, ahli baca Quran atau hafal Quran,
atau umroh ya, bolak-balik ya. Atau ya apa namanya apa aja lah ya, yang penting kita punya amalan andalan. Jangan sampai kita nggak punya amalan andalan. Masing-masing orang itu senangnya beda-beda ya, kecerdasannya beda-beda. Kalau kita sebagai orang tua ya, kalau suruh ngapalin Quran ya susah ya kan ya. Tapi kalau ada anak muda yang masih cerdas suruh ngapalin Quran, ada orang yang ngapal Quran ya jangan disamakan dengan kita yang susah ya, mengikuti kita ya, ya itu pilihan ya. Jangan sampai kita permasalahkan. Ya, alhamdulillah kita semua, alhamdulillah mudah-mudahan tambah sehat, tambah kuat, tambah cerdas ya, tambah semangat ya, didoakan ya, alhamdulillah. Termasuk ada orang iman yang mendapatkan kebaikan ya, salah satu kebaikannya bisa beribadah, bisa fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan ya, gitu kita harus ikut mendoakan, minimal kita mendapatkan pahalanya dari doa, pahala doa ya. Jangan sampai iri, dengki, apalagi dengki ya, dengki amalannya hancur Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus ikut bangga, alhamdulillah saudara saya puasa Nabi Dawud, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap semangat puasanya karena Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan gitu. Ada saudaranya bisa kurban sapi, 1 ekor sapi, alhamdulillah didoakan ya. Ada orang korban nggak bisa 1 ekor sapi, urunan patungan ya monggo silakan, alhamdulillah mudah-mudahan diberikan ya banyak rezeki, banyak itu yang baik kan indah Bapak sekalian, daripada kita ini iri dengki itu nggak usah ya, apalagi sampai dengki. Kalau dengki ya Pak, amalannya hilang, jangan sampai terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ma amila adamiyun min amali yaumin akhir ahabba ilallah min itraqid dam ya. Nabi bersabda, katanya Aisyah, tidak ada amalan Nabi Adam dari amalan pada hari menyembelih yang lebih disenangi oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Jadi amalan yang paling disenangi pada hari itu adalah amalannya anak Adam yang lagi menyembelih hewan kurban. Innaha latati yaumal kiamah. Ya, sesungguhnya hewan kurban niscaya datang pada hari kiamat. Bikuruniha wa as'ariha wa atlamiha. Jadi hewan kurban itu akan datang dengan tanduknya dan juga bulunya dan juga ya teracaknya ya, kakinya. Artinya itu hewan kurban itu nanti akan datang ya. Misalkan kita hidup selama 10 tahun, selama 10 tahun itu kita kurban 1 ekor sapi terus, atau kurban lebih dari 1 ekor sapi terus, atau kambing terus. Lah hewan-hewan kurban semuanya itu akan datang pada hari kiamat ya, waktu ketemu kepada Allah ya. Termasuk tanduk-tanduknya datang semuanya. Ada 10 sapi misalkan selama 10 tahun ya, berarti ada 12 tanduk, 20 tanduk kanan kiri. Tanduknya, bulu-bulunya itu Pak. Kemudian teracak kakinya semua datang semua, termasuk semua daging-dagingnya semua datang semuanya. Datangnya apa? Datangnya menyaksikan bahwanya ini loh, ya Allah, inilah korbannya si fulan, korbannya si A si B. Kalau patungan ya inilah korbannya, akulah inilah korbannya si A si B si C sampai si 10 orang misalkan, si A si B si sampai 20 orang. Nah, ini. Jadi menyaksikan datang ya. Dalam hadis lain dijelaskan datangnya itu akan menjadi tameng, akan menjadi perisai dari api neraka ya, artinya bisa menyelamatkan, bisa membentengi kita ya, selamat dari api neraka. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah, layaqau niscaya jatuh minallah dari Allah, bimakanin dengan tempat, qabla
ayyaqa minal ard, sebelum jatuh dari bumi. Hewan korban itu ya, pahalanya, kecepatan pahalanya itu lebih cepat daripada darah yang disembelih jatuh ke bumi. Sebelum jatuh ke bumi, pahalanya sudah langsung nyampe kepada Allah, sudah cepat, lebih cepat pahalanya. Nah ini begitu disembelih keluar darah, belum jatuh itu pahalanya sudah nyampe. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini kalau di Mekah lagi berebut ya, lagi lempar jumroh Aqobah. Satu tugu dilempar rame-rame semua umat Islam dunia. Lempar jumroh di luar Mekah ya, termasuk orang-orang yang belum dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, yang mungkin sudah daftar haji kemudian tertunda, belum dipanggil karena situasinya pandemi atau situasi yang lain ya supaya bersabar, karena dengan bersabar innallaha ma'as shabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang bersabar. Sama Allah akan diberikan pahala ibadah haji seperti kita bisa melaksanakan ibadah haji. Nah ini Bapak sekalian, kalau orang iman mau bersabar itu meskipun kita nggak bisa berangkat tetap akan mendapatkan pahala, karena sudah niat kebaikan oleh Allah sudah ditulis pahala. Nah, kalau tertunda atau tidak bisa datang, nah, malah enak ya, nggak kerja, nggak susah-susah ke sana sudah dapat pahala haji. Kalau mau sabar, gak ngomel-ngomel apa ngomel-ngomel, marah-marah ya kan, atau tidak ngersulo, ini uang jangan-jangan ini uangnya sudah habis ini. Seperti orang-orang demo, ini namanya tidak sabar ya. Kita ini sebagai orang iman ya ini alhamdulillah. Berangkat alhamdulillah, tidak berangkat alhamdulillah, dapat pahalanya udah. Kecuali kalau amal kejelekan, Allah nggak nulis pahala sebelum dikerjakan. Kalau amal kebaikan Allah nulis pahala sebelum dikerjakan, Allah sudah nulis pahala. Fatibu biha nafsan, fatibu maka bersenang-senanglah dengan korban nafsan diri ya, bersenang-senang dengan cara apa ya, nyate ya, atau guling ya, senang-senang makan. Ini yang yang tidak ada kendala asam urat. Hati-hati kalau asam urat, kolesterol tinggi ya, kalau kita nggak jaga. Nah, biasanya itu ada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata ada teman kita loh yang meninggal ya kan. Kita nanya kenapa meninggal? Karena banyak makan sate kambing. Wah, ini karena itu tadi ya, nggak menjaga ya, apalagi ya sudah faktor U ya jangan banyak-banyak ya, secukupnya saja. Kemudian ditambah lagi dalam riwayat Malik an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat nyembelih. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat fa innama dabaha li nafsi, fa innama maka sesungguhnya dabaha menyembelih dia li nafsi untuk dirinya. Itu namanya bukan kurban, itu namanya memotong kambing untuk dirinya. Itu namanya memotong sapi untuk dirinya. Enggak kurban itu namanya, bukan untuk Allah. Jadi kalau menyembelih sebelum kurban bukan untuk Allah. Itu untuk dirinya sendiri. Wa man dabaha, dan barang siapa yang menyembelih ba'da shalah, setelah salat, qabla tamma, maka sungguh tamma sempurna nusukuhu
ibadah kurbannya. Nanti kalau dia setelah sholat selesai, pulang di rumah menyembelih kurban, nah maka ibadah kurbannya sempurna. Wa asoba, dan mendapatkan dia sunnatal muslimin, sunnahnya orang Islam, atau mencocoki sunnahnya tingkah lakunya orang Islam. Nah ini Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, kalau kita bisa menyembelih pas setelah setelah sholat Idul Adha, itu namanya sempurna, sudah sempurna, sudah sesuai dengan sunnahnya, sudah sesuai dengan tuntunan atau cocoki orang muslim sedunia itu, yang sama-sama mengikuti ajarannya Rasul, itu ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menyembelih hari berikutnya bagaimana? Boleh, masih bisa. Hari Tasrek itu 11, 12, 13 itu masih boleh. Tanggal 11 kita menyembelih kurban, atau tanggal 12 kita menyembelih kurban, atau 13 menyembelih kurban, itu boleh. Tapi yang afdol, yang lebih utama, yang paling utamanya menyembelih kurban itu pas habis sholat. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian, yang terakhir dalam hadis Nasai ada riwayat hadis Nasai tentang sabda Nabi juga. An Ibni Abbas, qala Ibni Abbas, kuna ada aku ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari, dalam bepergian. Faqadara, maka tiba waktu an-nahru, hari kurban, pas berpergian Ibni Abbas sama Nabi itu tiba waktu kurban. Pas waktu kurban ya lafaz tarokna, maka patungan kami fil ba'ir, dalam seekor unta, an ashrotin, dari 10 orang. Nah, ini akhirnya yuk kita patungan yuk, ini korban unta ya, ayo ya, akhirnya Nabi sendiri dan sahabat-sahabat yang lain ikut patungan mewujudkan 1 ekor unta. Wal baqarah, dan sapi, an sapiin, dari 7 orang. Jadi kalau ada yang sapi itu 7 orang, ke unta 10 orang patungan. Ini artinya itu tidak mutlak ya. Seandainya lebih dari 7 bagaimana? Boleh. Seandainya lebih dari 10 bagaimana? Boleh. Atau patungan sapi ada 50 orang ya. Patungan 50 orang ya. Jadi sodakohnya semuanya dikumpulkan jamaahnya berapapun, ada yang nggak mampu, ada yang apa. Itu bukan akhirnya terkumpul diwujudkan 1 ekor sapi. Ternyata ada 50 orang, itu juga diperbolehkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cara berkorban seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama tentang bab masalah korban ini Allah paling manfaat dan barokah. Nah, yang terpenting saya ingatkan kembali, diusahakan kita semuanya pas hari kurban bisa melaksanakan ibadah kurban. Kita berkorban diniati dengan niatan mukhlis lillah, karena Allah, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Insyaallah itu Bapak sekalian, basyiran wa nadhiran, perkeling dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan sambung kembali di lain waktu, kesempatan yang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.